Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Maslika dari UPT SD Negeri Kesamben 2, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Saya akan mendemonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, implementasinya, serta puisi dan hambatan serta solusi. Ki Hajar Dewantara. Nama asli Raden Mas Suwardi Sudiningrat, lahir Kamis 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pahlawan nasional yang terkenal akan perjuangannya di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Taman Siswa yang bertujuan untuk mencerdaskan rakyat pribumi. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Salam dan bahagia. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara terkait dasar pendidikan yang selama ini menjadi acuan pendidikan di Indonesia. Nah, menurut beliau Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Maksudnya, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Dalam hal menuntun dan mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, Ki Hajar Dewantara memiliki trilogi. Di antaranya, 1. Engarso Sung Tulodo. Di depan menjadi contoh atau memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak didik. Yang kedua, Eng Matyo Mangun Karso. Di tengah mengayomi, memberi semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang memberikan dorongan untuk melangkah lebih baik. Nah, 3 semboyan ini digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan harus menyesuaikan kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Merdeka sesuai kodrat anak. Yang pertama adalah bermain, karena bermain adalah salah satu kodrat anak. Di dalam bermain, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga akan keluar dan melakukan harmonisasi, sehingga potensi anak juga akan berkembang. Bermain sendiri, anak dapat belajar budi pekerti. Misal, dalam permainan gobak sodor, pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, kemauan atau karsa akan keluar dan menyatu. Dalam bermain gobak sodor, anak akan berpikir tentang strategi, tentang kesabaran, tentang kekompakan, sehingga budi pekerti akan terbentuk.
Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba di sini dengan ikhlas hati, penuh cinta kasih sayang, menuntun anak, menemukan potensi pada anak dan mengembangkan potensi tersebut hingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berikutnya, pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan sebuah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan itu sendiri menuntun anak untuk menebalkan garis-garis yang samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melanjutkan bukan sebuah tabula rasa. Pendidikan merupakan budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak yang menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, di sini pendidikan bisa menuntun budi pekerti anak, menebalkannya agar menjadi lebih baik lagi. Misalkan dalam pendidikan di sekolah ada permainan gamelan. Guru menuntun mengenali budaya, warisan budayanya seperti gamelan, cara memainkannya. Nah, saat anak memainkannya akan tercipta rasa karsa pakerti yang seimbang dan selaras sehingga membentuk budi pekerti anak. Memberikan contoh, membiasakan tentang sopan santun sehingga budi pekerti terbentuk dengan baik. Beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidik laksana petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung dengan cara memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Namun, petani tidak bisa yang semula menanam jagung mengubahnya menjadi padi ataupun sebaliknya. Begitu juga pendidik tidak bisa menuntun anak agar bisa menguasai semuanya. Namun, pendidik hanya bisa menemukan, menggali potensinya dan mengembangkan, menuntunnya menuju arah yang lebih baik. Yang terakhir, Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Dari semua pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan, kita bisa mengimplementasikan di sekolahan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita mewadahi semua karakter-karakter yang berbeda yang dimiliki oleh anak. Mulai dari gaya belajar audio, kinestetis, dan visual. Kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tentang budi pekerti.
kita membiasakan memberikan contoh setiap pagi, mengucapkan salam, mencium tangan Bapak Ibu guru, menyapa teman-temannya, membantu temannya, kerjasama, gotong royong dalam piket, dan lain-lain. Gotong royong kerja bakti di sekolahan, lalu mewadahi minat bakat siswa melalui ekstrakurikuler pramuka, menari, drum band, pencak silat, hadroh, dan lain-lain. Lalu mengenali, mempelajari, melestarikan budaya yang ada di sekitar, mempelajari gamelan, jaranan, outing class ke tempat bersejarah, lalu menuntunnya juga mana yang baik dan yang buruk untuk dicontoh ataupun tidak, lalu menampilkan dari karyanya melalui kegiatan pentas seni, misal dalam acara perpisahan, hari besar lainnya, dan lain-lain. Berikut puisi dengan judul Filosofimu Adalah Dasar dan Landasan Kami, karya Lulu Maslika. Ki Hajar Dewantara, engkau Bapak Pendidikan Indonesia. Engkau laksana sang surya, menyinari bumi pertiwi. Tanpamu, kami akan buta dalam berjalan. Entah di bawah kemana pendidikan ini. Filosofimu adalah landasan kami. Pendidikan, tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Tempat vital untuk peradaban bangsa kita. Anak-anak yang menjadi penerus generasi bangsa, sehingga mengabdi pada analogimu. Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami sebagai penuntun segala kodrat yang ada pada anak, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Itulah tujuan yang hakiki pendidikan darimu, menuntun anak sesuai kodrat, tidak memaksakan. Laksana petani menumbuhkan padi, tak akan bisa mengubahnya menjadi jagung. Menuntun untuk memperbaiki laku sesuai kodratnya. Ya, filosofimu, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memerdekakan anak sesuai kodratnya. Pendidikan bukanlah sebagai tabula rasa, namun menebalkan garis yang ada serta menuntunnya menjadi manusia utuh jiwa dan rohaninya. Trilogimu menjadi pedoman bagi kami. Ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi panutan. Ing matya mangun karso, di tengah memberi semangat. Dan tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Karena filosofimu, pendidikan ini ada. Karena filosofimu, kami bisa melangkah. Karena filosofimu, landasan ini ada. Terima kasih atas filosofimu. Sekian karya puisi dari saya.
Terkait hambatan dan solusi, hambatan yang dihadapi seiring perkembangan zaman yang begitu cepat, terutama di bidang teknologi. Teknologi yang berkembang cepat, anak mudah mengakses informasi, bahkan informasi yang jelek. Budaya anak yang berkiblat pada budaya luar yang buruk, seperti sikap atau tingkah laku yang berubah, tidak suka bersosialisasi, acuh tak acuh, tidak bisa bekerja sama, sopan santun menurun, tidak mengenali budaya sendiri, dan kecanduan game online. Solusi yang bisa dilakukan untuk menguranginya ataupun mengubah, yakni sering melakukan sosialisasi di dalam kelas terkait bijaksana menggunakan teknologi, melakukan kerjasama dengan wali murid memantau penggunaan gadget, sering melakukan pengecekan gadget, membiasakan tradisi sopan santun, kerjasama, saling menghargai di dalam pembelajaran, memberikan reward dan apresiasi jika ada perubahan baik. Terima kasih sudah menyaksikan.